Selamat datang di CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima
Salam saudara, sebuah sukacita untuk kita jika masih diberi peluang untuk mendapur bagi pekerjaan Tuhan di bumi. Sebelum kita memberi, mari kita baca dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum kita memberi persembahan kasih dan perburuhan dan tithe, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Bapa di surga. Terima kasih buat sepanjang minggu ini. Kami sudah diberkati lewat pekerjaan dan bisnis kami. Urapi juga Bapa tangan-tangan yang berkesempatan memberi pada hari ini Bapa. Berkati mereka berlimpah-limpah Bapa. Begitu juga Bapa bagi mereka yang tidak berkesempatan memberi pada hari ini juga Bapa, memberkati mereka Bapa. Dan mereka juga Bapa dapat berkesempatan memberi pada minggu akan depan Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kepada mereka yang memberi di luar sana, nomor CST ada di bawah ini. Selamat memberi. Tuhan memberkati. Shalom, selamat berjumpa lagi di Ibadah Online CST. Apa khabar semua? Dan kiranya anda mengalami Tuhan secara pribadi sepanjang minggu ini. Dan saya percaya semasa engkau mengalami Tuhan, anda akan tahu bahawa Tuhan kita ya Tuhan yang sangat baik dan setia. So tetap semangat ya. So dan pagi ini mari kita sediakan hati kita untuk mendengar firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba serahkan ibadah pagi ini ke tangan Kau Tuhan. Biar Engkau menjamah hati aku Tuhan dan juga bibir Tuhan, supaya setiap pesan yang disampaikan Tuhan yang itulah dari Engkau. Dan Tuhan, biar benih yang ditabur itu akan menjamah setiap mereka yang mendengar Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, bangkitkan iman mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, Amen. Dan pagi ini kita tahu bahawa kebenaran firman pasti akan menjamah hati setiap pendengarnya. So mari kita buka hati untuk menerima benih ilahi itu. Ibrani 4:12 menyatakan, sebab firman Tuhan hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai apa? Sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup juga membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. So apa artinya sebenarnya? Ia bicara tentang bahawa firman Tuhan
dapat apa? Dapat dengan cepat menembusi pikiran dan keinginan kita yang paling dalam, sehingga ia memperlihatkan kita siapa diri kita sebenarnya. Dan kita juga akan mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan juga niat hati setiap kita. Dan saya percaya bahwa anda mengalami musim yang spesial ni Disember, iaitu musim Natal, ya. Yang berpeluang pulang kampung pasti sangat semangat. Tapi yang tak bisa balik kampung, jangan give up, ya. Mungkin tahun depan anda bisa bertemu dengan keluarga anda, ya. So, dan saya percaya juga bahawa anda sudah biasa mendengar tentang harapan Natal. Tapi pagi ini, ya, kita akan masuk ke dalam satu topik yang berbeda, yaitu apa? Juga tentang harapan, tapi berbeda, yaitu persecuted yet hopeful. Persecuted yet hopeful. Artinya dianiaya tapi tetap berharapan. Kita tetap berharapan kepada Tuhan. Ketika kita menyebut tentang penganiayaan, kita menganggapnya sebagai satu hal yang tabu, ya. Dan orang Kristian yang moden bahkan mungkin menganggapnya sebagai satu subjek yang sangat asing, seolah-olah itu tidak pernah wujud atau disebut dalam firman. Tapi sebenarnya firman banyak bicara tentang keadaan penganiayaan yang dilewati oleh hamba-hamba Tuhan, ya. So, saya mau mendorong anda, jangan hanya biasa dengan keadaan yang kemakmuran, kedamaian, kenyamanan saja. Tapi mari kita juga membangkit iman kita, membangun iman kita. Kita mungkin tidak mau ataupun belum ready mengalami penganiayaan seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Contohnya siapa? Yusuf, Musa, rasul-rasul, nabi dan sebagainya di Alkitab. Sebenarnya ini sangat membahaya untuk iman kita. Karena apa? Karena itu bisa sekali anda menyangkal Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Di Matius pasal 10 ayat 32 menyatakan, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di syurga. Artinya apa? Barang siapa yang mengaku di depan umum bahawa ia ialah pengikut Kristus, firman nyatakan, aku pun akan mengakui dia di hadapan Bapa-Ku di syurga. Seterusnya ayat 33 menyatakan, tetapi barang siapa, mari kita menangkap ini, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku. So itu sangat bahayakan. Itu sangat satu peringatan untuk kita. Satu versi mengatakan, siapapun yang menyangkal aku di depan umum, maka secara terang-terang aku akan menyangkal dia di depan Bapa kita di syurga. Dan kita sangat paham tentang firman Tuhan di mana Rasul Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Jika sebagai rasul, sebagai orang yang hidup bersama Tuhan, ya, selama 3 tahun, bisa menyangkal bertahun-tahun, bisa menyangkal Tuhan. Bagaimana dengan anda dan saya? Kita tidak akan imun dari keadaan itu, terutama kita belum membangun iman kita, ya. So mungkin di antara kita mencuba sebisa mungkin, ya, untuk menghindari penganiayaan, ataupun anda mencuba mengelakkan konfrontasi itu. Karena apa? Karena memang terlalu rumit dan merepotkan untuk ditangani. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa itu kerana apa? Kerana rasa takut yang menjadi pertimbangan utama untuk setiap kita yang belum sedia menghadapi penganiayaan. Itulah sebab pagi ini saya mau membawa topik firman itu, dianiaya tapi berharapan. Seorang teolog Inggris, G.V. Wigram menyatakan, when all smile upon you, you may think there is no need to talk of such thing as separation from the love of Christ. But if persecution were to come and you were to be led forth to the fire, you will feel that the love of Christ is very precious thing.
Artinya apa? Ketika semua tersenyum pada Anda mungkin berpikir tidak perlu berbicara tentang apa? Pemisahan dari kasih Kristus. Tetapi jika penganiayaan akan datang dan Anda akan dibawa ke api itu, Anda akan merasakan bahwa kasih Kristus ada hal yang sangat berharga. Memang kasih Kristus sangat berharga. Hanya kasih kepada Kristus yang akan menarik Anda dengan rela untuk ke dalam api itu, di mana Anda rela untuk berkorban untuk Tuhan. Tapi apapun korban kita memang tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan, korbannya kepada kita, kan? Karena apa? Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita memikirkan tentang Dia. Seorang teolog Amerika dan pendeta John Piper menyatakan, only when our greatest love is God, only when our greatest love is God, a love that we cannot lose even in death, that we can face all things with peace. Grief was not to be eliminated, but seasoned and built up with love and hope. Artinya, hanya ketika kasih terbesar kita adalah Tuhan. Ingat, hanya ketika kasih terbesar kita adalah Tuhan, kasih yang tidak dapat kita hilangkan bahkan dalam kematian, kita dapat menghadapi semua hal dengan damai. Kesedihan tidak untuk dihilangkan, tapi dibumbui, dibangkitkan dengan kasih dan harapan. So, kalau Anda lebih mengasihi diri Anda, kalau Anda lebih mengasihi dunia ini, Anda tidak akan bisa menghadapi maut dengan damai, sejahtera dan sukacita. Itu satu kenyataan, kan? Tapi kasih kepada Kristus sangat menolong Anda melewati hidup ini, di mana maut tidak dapat menggoncangkan harapan Anda kepada kasih yang akan membuat Anda rela berkorban untuk Dia, yaitu Yesus Kristus kita, Juru Selamat kita yang begitu mengasihi kita, yang begitu setia kepada kita setiap waktu. So, oleh itu pagi ini, mari kita membangun iman, menghilangkan takut kepada manusia, menghilangkan takut terhadap dunia ini. Mari kita lihat di 2 Timotius pasal 1 ayat 5 menyatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Itu di mana Paulus bicara kepada Timotius, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus percaya bahwa kepercayaan Timotius yang sungguh-sungguh kepada Kristus sama seperti kepercayaan neneknya dan ibu dia. Dan Paulus yakin bahwa Timotius mempunyai kepercayaan yang kokoh seperti itu. Ayat 6 menyatakan, kerana itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpang tanganku atasmu. So, di sini Paulus mengingatkan Timotius untuk apa? Memperhidupkan karunia, kekuatan dan keberanian yang ada padanya semasa ditumpang tangan oleh Paulus. Ayat 7 sangat penting, mari kita tangkap tu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ingat, Tuhan tidak memberi Anda rasa takut kepada dunia, kepada sesiapa pun, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. So, roh Tuhan ialah akan membuat Anda, roh Tuhan bukan menjadikan Anda menjadi penakut atau takut kepada manusia. Sebaliknya, roh itu akan membuat kita menjadi kuat dan bijaksana, penuh dengan kasih, ya, bahkan bisa mengasihi orang lain dan juga menahan diri, bisa senang bersama dengan manusia yang lain. Ayat 8 menyatakan, jadi janganlah malu bersaksi. Tuhan mengingatkan setiap kita, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu kerana aku seorang hukuman kerana Dia, melainkan ikuti menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. So, Paulus mengingatkan Timotius bahwa mengobarkan kuasa yang ada di dalam dirinya, tidak pernah takut memberitakan Injil itu kepada sesiapa pun, dan bahkan kepada tentang mentor dia, yaitu Paulus. Walaupun beliau dipenjarakan, dan Paulus mengingatkan Timotius untuk siap
menderita bagi Kristus. Ya, bagi Kristus. Ayat 9 menyatakan, Dialah yang akan menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Ingat, panggilan Tuhan kepada anda dan saya satu panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikarunia kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. So Tuhan sudah memanggil kita supaya menjadi umat-Nya sendiri. Ya. So bukan berdasarkan rencana orang lain, tapi berdasarkan rencana Tuhan sendiri dan rahmat-Nya. Ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Ingat, Injil bisa mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. So di sini Yesus memang sudah mengalahkan kuasa kematian dan membawa hidup yang abadi, ya, yang kekal kepada setiap kita melewati apa? Injil yang akan menunjuk kepada kita menuju jalan hidup yang kekal dengan cara beriman kepadanya. So di pagi ini saya mau tanya kepada anda, apa yang terjadi waktu penganiayaan? Apa yang akan terjadi? Mungkin anda tidak akan mengalami itu, tapi saya percaya sebagai umat Tuhan kita perlu bersedia untuk menghadapi itu. Charles Spurgeon, seorang pendeta Inggris, menyatakan, never did the church so much prosper and so truly thrive as when she was baptized in the blood. The ship of the church never sailed so gloriously along as when the bloody spray of her martyrs fall on her deck. We must suffer and we must die if we are ever to conquer this world for Christ. Artinya apa? Tidak pernah gereja begitu makmur dan benar-benar berkembang seperti ketika dia dibaptis dengan darah. Kapal gereja tidak pernah berlayar begitu megah seperti ketika semburan berdarah para matanya jatuh digelandakkan. Kita harus menderita. Itulah Charles Spurgeon mendorong setiap kita. Kita harus menderita dan kita harus mati jika kita ingin menaklukkan dunia ini bagi Kristus. Sangat benarkan kutipan ini. So tanya kepada teman yang di sebelah anda atau anggota keluarga anda di samping, apakah anda sudah bersedia untuk menderita dan mati untuk Kristus? Tanya orang di sebelah anda. Sekarang anda bisa bertanya pada diri sendiri pertanyaan itu, apakah anda bersedia untuk menderita dan mati bagi Kristus? Ketika anda bertanya dirimu dengan jujur, anda akan tahu betapa anda mengasihi Kristus. Ya. So mari kita merefleksi tentang pertanyaan itu. Itu akan menunjukkan tentang iman kita. Itu akan menunjukkan apakah kita memang murid Kristus yang sejati. Itulah sebab pagi ini saya membawa firman itu supaya anda bisa sadar tentang keadaan iman anda. Apakah anda rela menderita bahkan mati bagi Kristus? Karena anda ialah Kristen, kan? Arti Kristen ialah pengikut Kristus. Hidup Kristus ialah apa? Hidup Kristus, dia dilahir di bumi ini hanya untuk satu tujuan saja, mati di atas kayu salib, melewati sindiran dan sebagainya, melewati pukulan dan sebagainya, melewati balingan batu dan sebagainya. Dan anda dan saya perlu belajar seperti dia Tuhan kita, Tuhan Yesus. So pengharapan akan dibangun di dalam kasih Kristus. Mari kita lihat di Roma pasal 8:35. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. So semua itu apa? Satu versi mengatakan, apa ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Dapatkah kesusahan, kesukaran, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, kematian dan sebagainya? Tidak. Ayat 36 menyatakan seperti ada tertulis, oleh kerana engkau
kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. So kitab suci menyatakan setiap saat kita harus bersedia untuk menghadapi maut. Seperti dia Tuhan kita kan. Ayat 37, tetapi dalam semua itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Ingat, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. So kita harus ingat bahawa kemenangan yang gemilang atau kemenangan yang sempurna akan kita miliki melewati Yesus yang sangat mengasihi kita. Sehingga apa? Sehingga Tuhan rela mati untuk setiap kita. Ayat 38 menyatakan, sebab aku yakin bahawa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ya, semua itu. Ayat 39 menyatakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, apapun ataupun sesuatu makhluk itu tidak akan dapat memisah kita dari kasih Kristus yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So mari kita ingat, semua itu tidak akan dapat mencegah Allah untuk mengasihi kita, ya. Kasih Tuhan begitu dalam sampai Dia rela untuk berkorban untuk setiap kita di atas kayu salib. Dia mati, disalibkan. Tapi hari ketiga Tuhan sudah bangkit. Itulah sebab Tuhan sudah mengatasi kematian. So mari kita belajar tentang korban yang sempurna yang dari Yesus. Korban Tuhan Yesus mendamaikan manusia kepada Tuhan, ya, mendamaikan manusia kepada Tuhan. Dan seorang teolog Amerika, Albert Barnes, menyatakan, it has become a settled principle that nothing which is good and true can be destroyed by persecution, but that the effect ultimately is to establish more firmly and to spread more widely that which was designed to overthrow. It has long since passed into a proverb that the blood of the martyr is the seed of the church. Artinya apa? Sudah menjadi satu prinsip, ya, bahawa tidak ada yang baik atau yang benar yang dapat dihancurkan oleh penganiayaan. Ingat. Tetapi efeknya pada akhirnya adalah untuk menegakkan lebih kuat, menyebarkan lebih luas apa yang dirancangkan untuk digulungkan. Sudah lama menjadi pepatah bahawa darah para martir adalah benih gereja. So mari kita belajar bahawa semua itu penganiayaan, kesesakan, tantangan dan sebagainya. Mari kita anggap itu, mari kita lewati semua itu dengan sukacita, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Siapa tahu bahawa Tuhan bisa pakai anda untuk kemuliaannya. Semasa anda rela menjadi hamba Dia, Tuhan bisa menyalakan kebangkitan rohani di mana-mana, di bangsa ini termasuknya. Tuhan bisa pakai anda semasa anda rela mengabdikan diri kepada Dia. So mari kita menyelidik berapa tokoh-tokoh dalam Alkitab tentang penganiayaan. Tokoh yang pertama ialah Stefanus. Di Kisah Para Rasul, beliau ialah mati yang pertama. Di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 menyatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanannya. So Stefanus yang dipenuhi Roh Tuhan. Bagaimana Stefanus bisa melewati penganiayaan? Karena dia dipenuhi Roh Kudus. Ayat 58 menyatakan, mereka, yaitu anggota-anggota mahkamah agama, menyeret dia keluar kota, lalu melempari dia. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Dan seterusnya, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terima rohku. So semasa batu-batu yang mematikan bertubi-tubi mengenai badan Stefanus, beliau berdoa, Tuhan Yesus terima roh. Dia bisa begitu damai melewati lemparan yang bertubi-tubi batu itu. Kerana apa? Kerana dia dipenuhi Roh Tuhan. Ayat 60 menyatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggung dosa ini kepada mereka
Dan dengan perkataan itu, ia meninggallah. Ya. So itulah nafas terakhir beliau katakan bahwa janganlah tanggung dosa itu kepada mereka yang melakukan kejahatan itu. Beliau begitu berjiwa besar dan bisa mengampuni orang yang menganiaya dia. Kenapa? Karena dengan kuasa dari Tuhan. Seterusnya, kalau kita lihat rasul-rasul di abad yang pertama, apa yang mereka lewati sebenarnya? Ada di antara rasul-rasul dipukuli, dilempari batu sampai mati, dilempari ke singa, disiksa, disalibkan. Hanya Rasul Yohanes, yaitu murid yang dikasih Kristus, yang bisa hidup sampai mati dengan semula jadi. Dan itu pun Rasul Yohanes pernah dimasukkan ke dalam minyak yang panas, tetapi dengan mukjizat dia tidak meninggal. Semua rasul-rasul itu bisa bertahan menderita. Karena apa? Karena mereka mengerti ada harapan di dalam Tuhan. Karena mereka menantikan mahkota yang disediakan oleh Tuhan Yesus nanti. Mari kita lihat Petrus. Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Tapi seterusnya beliau rela disalib terbalik. Kerana beliau merasakan tidak layak untuk mati dengan cara yang sama seperti Yesus Kristus. Paulus, mungkin rasul yang paling berbuah lebat sebagai missionary. Beliau juga mati sebagai martir. Karena sebagai warga negara Romawi, beliau dieksekusi dengan cara dipenggal kepalanya. Itulah contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab. Mereka rela melewati semua penganiayaan. Dan seterusnya, ada seorang tokoh, nama dia seorang warga Inggris, William Tyndale. Hampir 500 tahun yang lalu, William Tyndale yang akrabnya dipanggil Bapa Alkitab bahasa Inggris. Beliau dikhianati oleh Henry Phillips kepada otoritas yang mewakili kekaisaran Romawi. Beliau diadili atas tuduhan heresi, yaitu bidah atau dusta. Dan kerana beliau menterjemah Alkitab Yunani ke dalam bahasa Inggris, Tyndale memiliki keinginan yang sangat kuat untuk membuat Alkitab tersedia, bahkan untuk orang biasa bisa membacanya di Inggris. Tapi karena tuduhan itu, di tahun 1536, Tyndale dinyatakan bersalah dan dihukum untuk dibakar sampai mati pada umur 42 tahun. Dan sebelum dia dibakar, beliau dicekik sampai mati. Lepas itu dibakar mayatnya. So ini orang yang tahu siapa yang dia layani, yaitu Tuhan Kristus. Dia mau membuat Alkitab di dalam bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya banyak warga di Inggris bisa membacanya, bisa menerima kekuatan yang dari Tuhan. Dan kata-kata terakhir Tyndale ialah diucap beliau katakan bahawa Tuhan bukalah mata Raja Inggris. Dan kerana doa itu, kerana seruan itu, dalam waktu 4 tahun kemudian, 4 terjemahan bahasa Inggris dari Alkitab diterbitkan di Inggris atas perintah raja, termasuk The Great Bible. Semua apa? Semua Alkitab itu berdasarkan gaya Tyndale. So di sini mari kita belajar bahawa penganiayaan bukan sesuatu yang sangat asing. Dari Alkitab sangat nyata. Dari sejarah Kristian sangat nyata juga. Dan Eric Liddell, ya, seorang membahagia sebagai missionaries. Eric Liddell sering disebut sebagai orang Skotlandia terbang karena beliau bisa berlari sangat cepat. Dan di tahun 1924 beliau menolak untuk berlari 100 meter favoritnya. Kenapa? Karena itu diadakan pada hari Minggu.
Sebaliknya dia berlumba untuk 400 meter dan dia menang. Walaupun itu bukan favorite dia. Dan selepas itu Eric melayani sebagai misioneri di China. Mulai sebagai guru di satu college. Selepas itu beliau juga melayani di sekolah minggu dan sebagainya. Pada tahun 1943 beliau dikurung sebagai tawanan di satu intern camp, ya, pada masa itu di China, bersama dengan anggota misionaris yang dari China Indian Missions dan juga Chifu School dan sebagainya. Di dalam camp itu, di dalam tahanan camp itu, Lindo tetap menyibukkan diri dengan membantu orang tua, mengajar kelas Alkitab di sekolah camp, mengatur permainan untuk anak-anak, mengajar sains kepada anak-anak juga. So di sana walaupun dia ditahan, tapi Lindo hidup fokus. Dia selalu mencari kesempatan untuk melayani orang, karena dia tahu dia sebenarnya melayani Tuhan. Dia tahu siapa harapan dia ialah Tuhan Yesus. Dan Lindo menderita gangguan saraf kerana terlalu banyak bekerja. Dia menderita tumor otak yang tidak bisa dioperasi dan terlalu banyak bekerja dan kekurangan gizinya, iaitu zat mungkin telah mempercepatkan kematiannya. Lindo meninggal dunia pada Februari 21, 1945. 5 bulan sebelum pembebasan di Perang Dunia Kedua. Mari kita lihat tentang tokoh-tokoh itu. Mereka begitu setia, walaupun melewati sangat banyak cabaran, penganiayaan sebagainya. Mereka tetap setia. Dan mengikut seorang rekan misioneri. Kata-kata terakhir oleh Lindo ialah apa? It is complete surrender of his life to God. It is a complete surrender. Inilah penyerahan total, ya, memberikan hidupnya kepada penciptanya, yaitu Tuhan Yesus. Dan seterusnya mari kita lihat juga seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Dietrich Bonhoeffer. Beliau seorang teolog dan juga seorang pendeta Jerman. Sebenarnya beliau dengan akademiknya, dengan pencapaiannya, beliau bisa keluar dari Jerman dan bisa mempunyai hidup yang sangat baik. Namun Dietrich memilih untuk tetap tinggal di Jerman untuk memurihkan jemaat-jemaatnya di gerejanya. Dan dia juga melibatkan diri dalam gerakan melawan Nazi Jerman. Lepas itu beliau ditangkap dan dipenjarakan kerana terlibat dalam gerakan melawan rezim Nazi. So semasa di dalam penjara, beliau melayani orang tahanan dan juga penjaga penjara itu. Dan masa sebelum dipenjarakan, sebenarnya beliau sudah bertunang. Ingat, kalau anda sudah bertunang, kalau anda mempunyai akademik pencapaian yang sangat baik, apakah anda rela? Anda rela tetap melayani Tuhan di tempat, di keadaan yang sangat susah itu. Bahkan anda bisa ditangkap, bahkan dibunuh. Semasa di dalam penjara, salah seorang penjaga dia menawar untuk membantu dia, ya, melarikan diri. Sebenarnya mereka sudah membuat rencana untuk melari, tapi Bonhoeffer menolaknya. Mengapa? Karena dia takut akan pembalasan Nazi terhadap keluarganya. Karena saudaranya Klaus dan juga saudara iparnya Hans juga dipenjarakan di tempat yang sama. Setelah kegagalan plot Julai 20 untuk membunuh Hitler pada tahun 1944 dan penemuan dokumen rahsia, ya, pada bulan September 1944 yang berkaitan dengan konspirasi, Bonhoeffer juga dituduh berhubungan dengan para konspirator. So Bonhoeffer dijatuh hukuman mati pada tanggal 8 April 1945 oleh hakim SS. Dan seterusnya, hari seterusnya pada tanggal 9 April, beliau dieksekusi dengan cara digantung, ya.
saat fajar itu. So kita bisa lihat bahawa semasa beliau digantung, beliau juga bersama dengan 6 orang terkenal, 6 orang hebat yang dari apa? Dari Abwehr, iaitu sebuah organisasi intelligence militer Jerman yang bersama dia digantung, termasuk Laksamana Canaris, General Oster, General Sack, General Rabiner, seorang pengusaha Theodor Strack, dan juga seorang pejuang perlawanan Jerman iaitu Ludwig Gefühl. Itulah pilihan Dietrich Bonhoeffer. Dia rela berkorban walaupun dia mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Karena keadaan itu, dia sangat bisa keluar dari negara, mempunyai hidup yang sangat baik, menikah dan sebagainya. Tapi dia pilih untuk melayani karena dia tahu panggilan hidup dia. Mari kita belajar, dan saya percaya juga di hari-hari seperti ini, ya, ada bangsa-bangsa yang lain di mana anak Tuhan, di mana mereka mengalami penganiayaan, mungkin di Iran, ya, di Afghanistan dan sebagainya. Mereka dianiaya, tapi mereka tetap bertahan. So persoalan saya kepada anda ialah, how do you remain hopeful? How do you remain hopeful in face of persecution? Bagaimana anda tetap berharap dalam menghadapi penganiayaan? Pertama, jangan takut dan jadi pemenang. Mari kita lihat Wahyu pasal 2 ayat sebelum menyatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Itu firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melepaskan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. So satu versi mengatakan, jangan takut akan penderitaan yang tidak lama lagi yang kalian harus alami. Tuhan mau kita hilangkan perasaan takut terhadap apa yang kita derita. Ingat, iblis akan memasukkan sebagian dari kalian ke dalam penjara dan mencobai. Kalian akan menderita 10 hari selama. Hendaklah kalian setia kepadaku sampai mati, dan aku akan memberi kepadamu hidup yang sejati yang kekal sebagai hadiah kemenangan. So di sini mari kita tangkap yang penting. Mari kita sediakan hati kita, sediakan hidup kita, sediakan iman kita, bangkitkan iman kita. Supaya apa? Supaya semasa penganiayaan datang, Anda tak akan merasa takut. Anda akan menjadi pemenang. Dan seterusnya ayat 11 menyatakan, sesiapa yang bertelinga hendaknya mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ingat, barang siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. So, mari kita memperhatikan apa yang dikatakan Roh Tuhan. Mereka yang menang, mereka tidak akan menderita atas kematian kedua. So di sini saya mau mengingatkan anda, mari kita membangun iman kita. Tetap berharapan dalam menghadapi semua penganiayaan, semua kesusahan. Apa yang kita lewati pada 2 tahun ini sebenarnya bukan satu penganiayaan, bukan satu kesusahan yang sangat besar, hanya permulaan saja. Dan saya mau mendorong anda, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Poin kedua ialah, mari kita lebih percaya kepada Kristus dan jangan mundur kerana penderitaan. Di 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2 menyatakan, lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami untuk Tuhan dalam memberitakan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. So di sini satu versi mengatakan, sementara kami mengutus saudara kita Timotius, ia seorang pelayan Allah yang bekerja bersama kami untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus. Dan mereka akan mengutus Timotius kepada mereka supaya apa? Untuk menguatkan mereka, untuk mendorong mereka
Supaya apa? Supaya mereka bisa lebih percaya kepada Kristus. Ayat 3 menyatakan, supaya jangan ada yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. So, dan satu versi menyatakan, dengan demikian, tidak seorang pun dari kalian yang mundur kerana penderitaan itu. Ya, kalian sendiri tahu bahwa penderitaan itu, ya, termasuk dalam rencana Allah. Ya, penderitaan memang salah satu di mana Tuhan membentuk iman kita lebih percaya, supaya kita bisa lebih kuat di dalam roh, supaya kita bisa menghadapi apa cabaran, apa badai, termasuk penganiayaan. Ya, ayat 4 menyatakan, sebab juga waktu kami bersama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Dan satu versi menyatakan, pada waktu kami masih bersama dengan kalian, kami sudah memberitahu kepada kamu terlebih dahulu bahwa kita akan menderita, dan memang itu benar-benar sudah terjadi. So, mari kita memahami, seperti jemaat-jemaat di Tesalonika, mereka akan terkejut atau kaget atas penganiayaan yang tidak terhenti-henti itu. Saya mau mendorong, jangan seperti jemaat yang di Tesalonika. Mari kita sediakan hati kita, ya, lebih percaya kepada Tuhan, dan jangan mundur apapun yang terjadi. Seterusnya, bagaimana Anda bisa tetap berharap dalam menghadapi penganiayaan? Poin yang ketiga ialah apa? Janganlah kamu heran akan siksaan, kerana itu adalah ujian yang dari Tuhan. Bersukacitalah. Di 1 Petrus pasal 4 ayat 12 menyatakan, saudara-saudara kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebenarnya sekarang sangat menderita kerana mereka sangat menderita kenapa? Karena mereka sedang diuji. Firman mengingatkan mereka supaya jangan merasa hairan, ya, atas apa yang terjadi dalam hidup mereka. Seterusnya ayat 13 menyatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bahagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kristus juga menderita, kan? Kita sebagai umatnya, orang Kristen, kita juga perlu belajar menguatkan diri untuk bisa melewati penderitaan. Supaya apa? Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu itu menyatakan kemuliaannya. Satu versi menyatakan sebaliknya, bersukacita, sebab cobaan-cobaan itu akan menjadi Anda sekutu Kristus dalam penderitaannya. Anda akan bersekutu, bisa bersekutu. Anda bisa memahami hati Tuhan. Anda akan mendapat kesukaan untuk turut merasakan kemuliaannya, bila mana kemuliaannya dinyatakan kelak. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista kerana nama Kristus, oleh sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kalian akan beruntung kalau kalian dihina sebab Anda ialah apa? Pengikut Kristus. Ya, Anda adalah pengikut Kristus. Ayat 15, janganlah ada di antara kamu, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh. So, di sini sangat penting. Ada penderitaan yang dari Tuhan. Tapi di sini ayat 15 menyatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Apa artinya? Karena ada penderitaan kerana dosa, kerana pelanggaran kita. Satu versi menyatakan, jangan seorang pun dari kalian menderita kerana apa? Pembunuh. Pembunuh bukan setakat tentang kita membunuh orang secara fisik, tapi semasa kita berdendam, itu juga satu pembunuhan sebenarnya. Dan pencuri sangat nyata, penjahat, orang yang fasik, ya. Atau kerana apa? Pengacau. Pengacau arti apa? Orang yang mencampuri urusan orang lain. Ada kala kita menderita kerana dosa kita, kerana pelanggaran kita.
Ayat 16 menyatakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristian, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. So, tetapi menderita kerana menjadi orang Kristian bukanlah sesuatu yang memalukan. Ya, ingat, ia ialah satu hak istimewa sebagai anggota keluarga Kristus. Ya, anggota keluarga Kristus. Seterusnya, bagaimana Anda bisa tetap berharap dalam menghadapi penganiayaan? Firman menyatakan, cukuplah kasih karunia Tuhan bagimu. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 menyatakan, tetapi jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. My grace is sufficient for you. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku memegang atas kelemahanku. Supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. So di sini firman menyatakan bahawa Tuhan sangat mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Kuasa akan nyatakan semasa Anda bergantung kepada Dia. Semasa Anda lemah, bergantungkanlah kepada Dia. Ya, dan Tuhan akan tetap beserta dengan Anda. Ayat 10 menyatakan, kerana itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh kerana Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu kata-kata yang dari Paulus. Dalam siksaan, dalam kesukaran apapun, dia tidak berkecil hati, ya, tentang apa yang dilewati oleh hidup dia, termasuk penganiayaan. Dia katakan, makin sedikit saya miliki, makin banyak saya bisa bergantung kepada Tuhan Yesus. Ya, so Paulus menyatakan bahawa kasih karunia Tuhan cukup, ya, menunjukkan ketersediaan dan kecukupan kasih karunia Kristus, ya, yang selalu ada untuk setiap orang percaya. Bukan setakat untuk Paulus, tapi untuk setiap orang percaya, ya, kepada setiap kita anak Tuhan. So how do you remain hopeful in face of persecution? How do you remain hopeful in face of persecution? Bagaimana Anda tetap berharap dalam menghadapi penganiayaan? Poin yang pertama ialah jangan takut. Jadilah pemenang. Jangan takut menjadi pemenang. Kedua, lebih percaya lagi kepada Tuhan. Lebih percaya lagi kepada Tuhan. Jangan mundur atas penderitaan itu. Ketiga, jangan kamu heran atas siksaan, kerana itu ada ujian. Tetap bersukacita. Anda bisa menghadapi penganiayaan semasa Anda menjadikan itu sebagai ujian. Semasa Anda bersukacita. Keempat, Anda bisa menghadapi penganiayaan semasa Anda bisa katakan bahawa cukuplah kasih karunia Tuhan bagimu. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagimu. The grace of God is sufficient for you. The grace of God is sufficient for you. So mari kita melihat lagi topik pagi ini ialah apa? Persecuted yet hopeful. Persecuted yet hopeful. Dianiaya tapi berharapan. Supaya apa? Supaya Anda bisa berlatih. Supaya apa? Supaya Anda bisa bertahan dalam penderitaan dan badai hidup ini. Anda perlu sedia dimuridkan di gereja lokal jika Anda mau menjadi orang yang terlatih dan boleh bertahan. Apakah Anda mempunyai gereja lokal? Dietrich Bonhoeffer menyatakan, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kekristenan tanpa pemuridan selalu merupakan kekristenan tanpa Kristus. Kalau Anda belum tidak rela untuk dimuridkan, sebenarnya Anda bukan murid Tuhan yang sejati. Anda sebenarnya bukan Kristen yang sejati. Oleh itu mari kita belajar untuk beribadah di gereja lokal. Dan bagaimana Anda bisa dimuridkan kalau Anda tidak beribadah di gereja? Ataupun mungkin bagaimana Anda bisa
dimuridkan kalau Anda tidak mengikuti komsel dan pelayanan sebagainya. Seorang penginjil Amerika terkenal, D.L. Moody menyatakan, church attendance is as vital to a disciple as a transfusion of rich and healthy blood to a sick man. Artinya apa? Kehadiran di gereja sama pentingnya bagi seorang murid seperti transfusi darah yang kaya dan sehat kepada orang yang sakit. So mari kita merenungkan semua itu. Mari kita rela dimuridkan. Mari kita tahu apa dia Kristen yang sejati. Kristen yang sejati ialah untuk mengikut teladan Kristus. Teladan Kristus ialah teladan di mana Kristus rela menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Dia menanggung semua itu. Kalau Anda tidak rela untuk menanggung salib, mengangkat salib setiap hari, mungkin Anda bukan Kristen sejati. Karena Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Dan hanya murid Kristus yang bisa melewati penganiayaan pada waktu penganiayaan. Dan bukan Kristen yang belum terdidik. Ingat, mari kita renungkan semua itu. Itulah sebab pagi ini saya mau mengingatkan Anda, mari kita selidik hati kita. Apakah Anda, bagaimana iman Anda? Bagaimana rohani Anda? Apakah Anda sudah terlatih? Atau apakah Anda sudah bisa bertahan dalam penderitaan dan badai hidup ini? Kalau Anda belum terlambat. Sebelum Anda dipanggil Tuhan, Anda masih mempunyai kesempatan. Dan pagi ini, saya mau mendoakan untuk setiap Anda yang online. Biar Anda menjadi Kristen yang sejati, bahkan menjadi murid Kristus. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan firman Tuhan. Biar setiap yang online Tuhan bisa menangkap isi hati Anda, bahwa mereka perlu belajar untuk menjadi murid Kristus. Di mana sebagai murid kita perlu mengikuti teladan Kristus, yaitu apa? Menanggung salib setiap hari. Belajar untuk bertahan, belajar untuk bisa menderita, belajar bisa melewati penganiayaan. Ya Tuhan, jamah hati mereka, kuatkan mereka Bapa, supaya mereka bisa membuat komitmen untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang katakan amin. Deklarasi Mazmur 95 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Ayat 6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ayat 7, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Ayat 8, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. So mari kita mengangkat tangan dan bersedia untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan menjadi engkau kepala dan bukan engkau. Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah atas hidupmu semasa engkau mentaati firman-Nya, semasa engkau menghidupi firman-Nya. Dan hamba berdoa supaya setiap jemaat CST tetap menjadi Yesus Kristus pusat hidup mereka, mentaati suara Tuhan dan mengikuti pimpinannya. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Dan semua orang katakan amin.